baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Pertama dari Pak Hasim, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasim. Jadi ini langsung menyangkut profesi saya. Jadi tentunya banyak mungkin hal-hal yang kita juga tidak menghindar dari sisi ada kesalahan kita sendiri ya. Nah, namun ini terus memang ada perbaikan. Jadi contoh masalah misalnya kedisiplinan dan juga masalah menjaga etika ya. Jadi kalau itu saya pikir makin lama itu makin berubah gitu. Nah sekarang macam tadi dikatakan dosen merokok di ruangan. Jadi saya pikir kalau sekarang ini karena sudah ruangan ber-AC semua, otomatis sudah tidak merokok lagi gitu. Tapi mungkin ini istilahnya ada penghalang-penghalang tertentu yang diciptakan untuk sistem suasananya bisa lebih baik gitu ya. Itu dari segi etika tadi. Jadi banyak sekarang sudah nggak merokok lagi di ruang kelas karena ruang kelas sudah ber-AC. Nah, jadi nanti dosennya sendiri batuk juga kena asap sendiri dia. Jadi nggak lagi. Ya. Tapi terus kalau memang masih ada supaya itu sesuatu yang melanggar, apalagi ada kanun kita di Aceh itu di tempat-tempat umum, tempat ibadah dan itu dilarang untuk merokok. Jadi saya pikir itu sudah bisa kita atasi. Kemudian kalau menyangkut masalah bagaimana interaksi dengan mahasiswa, itu juga seperti itu. Sekarang ini kita telah banyak melakukan hal-hal seperti misalnya penelitian yang mahasiswa sendiri juga ikut dalam grup-grup kita. Jadi saya pikir ini juga sudah berubah. Nah kemudian juga mengenai masalah penilaian. Masalah penilaian itu saya pikir kalau sekarang itu sudah ada macam indikator dan juga istilahnya keterbukaan dalam artian begini, penilaian itu tidak hanya di ujian tetapi juga sudah mulai daripada awal dia masuk dulu. Jadi kalau kita nilai bahwa kalau masuk kita katakan satu semester 16 kali cuma masuk dia 3 kali, otomatis itu memang sudah mengurangi nilai dia, artinya dari segi kedisiplinan. Nah namun nilai akhir yang diberikan oleh seorang dosen itu juga bukan tidak terbuka, tapi artinya itu akumulasi dari beberapa nilai, misalnya nilai sikap, kemudian nilai kehadiran dia, dan juga dari nilai ujian di pertengahan semester sampai dengan akhir semester. Nah, ini juga menjadi satu akumulasi yang menjadi nilai akhir. Jadi kalau misalnya kita mengambil nilai akhir kemudian kita buka, ya kan, bisa jadi nggak lulus semua nanti. Nah, tapi ternyata dia dalam mengikuti mata kuliah dari awal dia sudah punya satu bakat, kerajinan dan sebagainya. Ini juga menjadi nilai positif. Artinya bisa jadi di situ dia menjawab tidak belum benar, tapi artinya secara target kita di akhir dia masa kuliah nanti dia akan menjadi seseorang yang bisa menganalisis yang benar. Jadi diselesaikan kebenaran itu nanti gitu. Jadi sekarang juga kita sudah bisa menilai dia itu baik. Jadi begitu. Kalau kita nilai sesuai dengan kertas mungkin bisa-bisa satu kelas pun nggak lewat gitu. Nah, nggak lewat sekarang juga ada dua kategori, bisa mahasiswanya yang bodoh atau dosennya yang bodoh kan begitu. Jadi artinya sekarang memang sama-sama punya artinya patron bagaimana nilai itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya pikir seperti itu. Iya, baik. Kita kembali kepada adinda kita, Ustadz Fauzi, atau mirip-mirip sedikit beliau dengan Ustadz Afnan Ataki ya, kuncinya ya. Ya, silakan. Ustaz, mengapa orang Islam sangat ketinggalan dalam ilmu pengetahuan ketimbang bangsa lain? Gimana Ustaz? Oh iya, itu menarik. Iya. Mungkin saya coba jawab juga ini. Iya. Jadi ini juga kita harus punya filosofi ya. Filosofi artinya kita membaca keadaannya. Jadi ada juga kadang-kadang kita lihat bahwa negeri-negeri Islam ini itu terjebak dalam sufistik. Artinya nilai-nilai Islam itu hanya ibadah. Padahal mungkin sering juga penceramah-penceramah itu bahwa nilai-nilai Islam itu tidak hanya ibadah, ya. Bahkan juga bagaimana kita juga mengembangkan ilmu pengetahuan itu juga menjadi sebuah ibadah. Nah, apabila banyak kita lihat negara-negara yang memang dia lebih ke arah sofistik ini, artinya apa? Artinya pengembangan
ilmu lain yang sebenarnya ilmu Allah itu cukup luas gitu ya. Jadi saya teringat seperti ulama katakan bahwa ilmu yang ada pada diri kita itu bagaikan satu jarum itu kita celup dalam air laut, kemudian kita angkat setetes itu saja ya. Jadi tentunya ilmu itu harus dicari di mana-mana. Jadi tidak hanya kita seperti yang sekarang kita lihat ini mungkin dalam satu hal saja. Nah, kemudian satu hal itu kita perdebatkan. Akhirnya macam kepiting dalam keranjang gitu. Ada yang mau keluar ditarik oleh yang lain, ada yang mau keluar ditarik oleh yang lain. Jadi nggak maju-maju kita orang Islam. Jadi saya pikir ini perlu kita rubah mindsetnya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Iya. Itu sangat menarik ya. Saya sangat menarik dengan pertanyaan tadi. Mungkin nanti kita cari satu tema tentang itu ya. Yang akan datang. Iya. Kita bahas dan jawaban dari Pak Dokter juga sangat tertarik saya tuh. Ada istilah sofistik. Artinya lebih banyak orang berpikir ke akhirat, melupakan nasibnya di dunia. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran dan hadis itu harus seimbang ya, harus seimbang. Jadi bu belele engke bercucu. Dan yang benar akhirat beda tentu. Ini kalau akhirat semata-mata ya, sofistik ya. Terbengkalailah yang duniawi. Akhirnya semua kita pakai produk orang lain termasuk HP, baju dan sebagainya, jam tangan, semua malikin orang non Islam. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa kita itu mudawa. Ya Allah. Ya baik. Ya. Insya Allah nanti kita cari sebuah tema. Kita undang lagi Bapak Dr. Suryadi. Mungkin sekarang Abi ya mau bertanya, silakan. Ini Ustaz, kita ini kan sudah sampai 2 hari 24 jam 5 kita salat berselawat pada Rasulullah. Kita umat Islam berselawat, selalu berselawat. Untuk apa kita peringatan Maulid? Apakah kalau kita Maulid kita apa dosa? Kemudian apakah kalau kita peringatan Maulid itu ada perubahan pada umat kita tu? Itu Ustaz. Iya, makasih Abi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ini punya pandangan bahwa memang kita bagaimana mengingat Rasulullah itu sepanjang tahun gitu. Jadi tidak hanya kita mengingat ketika bulan Rabiul Awal saja atau ketika Maulid Nabi saja ya. Jadi bahkan kalau kita berselawat itu artinya ya sepanjang hidup kita gitu. Ya, sepanjang hidup kita. Nah, artinya perubahan itu akan muncul apabila itu sudah menjadi darah daging kita. Nah, sama halnya kalau dikatakan bahwa kalau sholat itu pencegah daripada pekerjaan keji dan mungkar. Artinya kalau banyak sekarang orang sholat tapi dia korupsi, banyak orang sholat juga berbuat maksiat. Ya, artinya dia tidak menjiwai. Jadi saya pikir sama seperti hal ini. Bersalawat itu bagaimana kita menjiwai itu. Jadi sering pun kita berselawat tapi tidak kita menjiwai, artinya tidak akan merubah baik sifat satu kaum atau kelompok, ya kan, bahkan diri kita sendiri. Jadi di sini yang penting apa yang kita buat itu kita amalkan. Nah, ini baru nanti dia akan terasa pada diri kita. Jadi saya pikir seperti itu. Iya, baik pemirsa CTV yang dirahmati Allah. Ya. Mungkin ada satu lagi dari Fadhi. Ya, Ustaz, mengapa Allah menutup para rasul padahal kejahatan semakin banyak? Gimana Pak Ustaz? Oh. Ilmiah sekali pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Adinda Fauzi yang luar biasa Adinda ya. Oke. Jadi sebenarnya itu juga hak prerogatif Allah ya. Jadi hak prerogatif Allah. Dan juga itu telah disampaikan bahwa Islam itu telah sempurna. Artinya semua itu sudah sempurna. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang selain itu ya untuk kita beribadah. Namun ada pewaris daripada nabi-nabi itu, nabi dan rasul itu yaitu ulama-ulama. Nah, artinya untuk nabi dan rasul, Nabi Muhammad adalah penutup dari segala nabi dan rasul. Namun setelah itu ilmu-ilmu dan sebagainya itu selalu hidup di tengah-tengah kita. Nah, ini juga merupakan ujian bagi kita. Artinya
kenapa mesti ada juga yang jahat tadi kan? Artinya diuji. Apakah dia mau masuk neraka atau surga gitu. Jadi di sini ada neraka dan ada surga, ya kan? Jadi kalau kita memang ingin masuk ke surga, ya tentunya ikutlah apa yang telah Nabi wariskan. Nah, jadi saya pikir seperti itu. Jadi yang pertama tadi hak prerogatif Allah, yang kedua artinya memang tinggal kita sekarang ini mengikuti saja. Fastabi'uni ya. Ya, jadi tinggal kita mengikuti kalau memang kita akan menuju selamat dunia dan akhirat. Saya pikir begitu. Terima kasih. Iya, fattabi'uni. Jadi kita ikuti beliau ya, keteladanan dalam berbagai hal. Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada Bapak narasumber, terima kasih kepada pemirsa CTV di mana saja berada. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Hanya sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.